down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Anissa yang terkandung dalam hadis Nabi. Para ulama mengembangkan sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu ma'anil al-hadis. Ilmu ini membantu kita memahami pesan Rasulullah SAW secara tepat. Bukan hanya melihat teksnya saja, tetapi juga memahami maksud, tujuan, dan konteksnya. Pada video kali ini, kita akan membahas pengertian ilmu ma'ani al-hadis, ruang lingkupnya, metode memahami hadis, serta pentingnya ilmu ini dalam kajian hadis. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, pengertian ilmu ma'anil hadis. Teman-teman, pertama kita pahami dulu apa itu ilmu ma'ani al-hadis. Secara bahasa, kata ma'ani berasal dari bahasa Arab yang berarti makna-makna atau maksud. Sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, secara bahasa, ilmu ma'anil hadis berarti ilmu yang mempelajari makna-makna hadis. Sedangkan secara istilah, ilmu ma'anil hadis adalah cara memahami maksud dan kandungan hadis Nabi dengan memperhatikan berbagai aspek seperti bahasa, konteks, keadaan saat hadis disampaikan, dan tujuan dari sabda Rasulullah. Jadi, ilmu ini tidak hanya bertanya apa bunyi hadisnya, tetapi juga apa maksud yang ingin disampaikan Rasulullah melalui hadis tersebut. Yang kedua, mengapa ilmu ma'anil hadis penting? Teman-teman, memahami hadis tidak cukup hanya dengan membaca terjemahnya saja, karena hadis disampaikan Rasulullah dalam lingkungan Arab dengan kondisi sosial dan budaya tertentu. Ada hadis yang berkaitan dengan situasi khusus, ada yang menggunakan bahasa kiasan, dan ada juga yang membutuhkan pemahaman mendalam. Jika seseorang memahami hadis secara tekstual saja tanpa melihat konteksnya, bisa terjadi kesalahan dalam mengambil kesimpulan. Maka dari itu, ilmu ma'anil hadis hadir untuk membantu memahami hadis secara lebih tepat dan menyeluruh. Yang ketiga yaitu ruang lingkup ilmu ma'anil hadis. Dalam pembahasannya, ilmu ma'anil hadis memiliki beberapa ruang lingkup. Pertama, memahami hadis secara bahasa dalam hadis. Karena hadis menggunakan bahasa Arab, maka diperlukan pemahaman terlebih tentang bahasa Arab agar tidak salah memahami maksud Rasulullah. Salah satu kata dalam bahasa Arab bisa memiliki beberapa makna, sehingga harus dilihat dari konteksnya. Kedua, memahami konteks hadis, yaitu melihat keadaan ketika hadis tersebut disampaikan, siapa yang bertanya, kepada siapa Nabi berbicara, dan dalam kondisi apa hadis itu muncul. Yang ketiga, memahami tujuan pesan hadis. Sebuah hadis tidak hanya berisi aturan, tetapi juga mengandung nilai, hikmah, dan tujuan tertentu. Yang keempat, yaitu metode memahami hadis dalam ilmu ma'anil hadis. Lalu bagaimana caranya? Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, memahami hadis dengan melihat Al-Quran. Hadis tidak boleh dipahami bertentangan dengan prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Quran, karena hadis berfungsi sebagai penjelasan ajaran Al-Quran. Kedua, yaitu mengumpulkan hadis yang berkaitan. Para ulama tidak memahami suatu hadis secara terpisah, tetapi melihat hadis lain yang memiliki pembahasan yang sama. Hal ini dilakukan agar pemahaman menjadi lebih lengkap. Yang ketiga yaitu memahami latar belakang hadis. Hal ini berkaitan dengan asbab al-wurud, yaitu sebab atau kondisi yang melatar belakangi munculnya hadis. Yang keempat, memahami tujuan syariat. Pemahaman hadis juga melihat nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kebaikan. Pembahasan yang kelima, contoh pentingnya memahami makna hadis. Teman-teman, salah satu contoh pentingnya memahami hadis adalah ketika Rasulullah menyampaikan sebuah perkataan dalam kondisi tertentu.
Terkadang sebuah perintah atau larangan dari Nabi memiliki sebab dan tujuan tertentu. Jika kita hanya melihat kata-katanya tanpa memahami konteksnya, kita bisa salah dalam menerapkannya. Karena itu, para ulama selalu berusaha memahami hadis secara menyeluruh. Mereka tidak hanya melihat teks, tetapi juga melihat situasi, tujuan, dan pesan yang terkandung dalam hadis tersebut. Pembahasan keenam yaitu perbedaan memahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Dalam memahami hadis, ada dua cara yang sering dibahas. Yang pertama, pemahaman tekstual, yaitu memahami hadis berdasarkan makna langsung dari teksnya. Cara ini penting untuk menjaga agar makna hadis tidak keluar dari maksud aslinya. Yang kedua yaitu pemahaman kontekstual, yaitu memahami hadis dengan melihat keadaan, tujuan, dan latar belakang munculnya hadis. Keduanya diperlukan agar pemahaman hadis menjadi seimbang. Pembahasan yang ketujuh yaitu mempelajari ilmu ma'anil hadis, manfaatnya. Ada beberapa manfaat dari pembelajaran ilmu. Yang pertama, membantu memahami hadis dengan benar. Yang kedua, menghindari kesalahan dalam menerangkan hadis. Yang ketiga yaitu mengetahui hikmah dan tujuan di balik sabda Rasulullah. Yang keempat yaitu menjadikan seseorang lebih bijak dalam memahami ajaran Islam. Karena hadis bukan hanya kumpulan teks, tetapi merupakan petunjuk Islam yang hanya dipahami dengan ilmu. Kesimpulannya, nah teman-teman, dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang membahas cara memahami makna dan pesan yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini mengajarkan kita bahwa memahami hadis tidak cukup hanya dengan membaca teksnya, tetapi juga perlu melihat bahasa, konteks, tujuan, hikmah yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari ilmu ma'anil hadis, kita dapat memahami sunnah Rasulullah secara lebih tepat dan mendalam. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita untuk mempelajari ulumul hadis. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.